Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta pelatihan TPK? Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari metode pembelajaran yang efektif. Nah, pada saat kita katakan metode pembelajaran yang efektif, tentunya di sini Bapak Ibu akan menggunakan kemampuan Bapak Ibu untuk memilih metode yang tepat. Mengapa dikatakan memilih metode yang tepat? Karena tadi sesuai dengan definisi dari metode, yaitu cara. Cara apa? Cara untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita akan mencapai tujuan pembelajaran, maka cara yang kita gunakan harus sesuai atau kata lainnya harus tepat. Nah, ketepatan inilah yang bisa menghasilkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum memilih metode pembelajaran, perlu Bapak Ibu ketahui ragam metode pembelajaran. Beberapa metode yang sering kali digunakan diantaranya yaitu ceramah interaktif. Kemudian ada metode brainstorming. Kemudian juga ada metode diskusi kelompok, ada metode studi kasus, metode coaching, mentoring, role play, demonstrasi, simulasi, dan bedside teaching. Nah, selanjutnya untuk bagaimana kita memilih metode-metode yang tadi baru saja saya sampaikan, kita tentunya akan melakukan penyesuaian atau melihat ranah pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa ada 3 ranah pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Untuk ranah kognitif, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya ceramah. Ceramah di sini, kalau dulu ceramah tanya jawab, sekarang kita lebih menggunakan ceramah interaktif. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan brainstorming, kemudian diskusi kelompok, dan studi kasus. Bagaimana kita menentukan pemilihan dari metode untuk ranah kognitif ini? Tentunya disesuaikan dengan tingkatan dari kognitif yang akan dicapai. Yaitu misalnya kalau ingin mencapai untuk kognitif tingkat analisis, maka kita menggunakan studi kasus, Bapak Ibu. Untuk tingkat yang menerapkan dan sebagainya, kita bisa menggunakan diskusi kelompok, atau hanya untuk memahami, kita bisa menggunakan brainstorming, yaitu menggali pendapat audiens. Berikutnya ranah afektif, pelatihan-pelatihan tertentu, khususnya pelatihan-pelatihan yang untuk membentuk sikap perilaku, maka ranah afektif ini tentunya akan sangat berperan, dan metode yang bisa digunakan yaitu metode bermain peran atau role play. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk ranah psikomotorik ada 2 metode yang bisa kita gunakan, yaitu metode demonstrasi dan metode simulasi. Kedua metode ini sama-sama memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran psikomotorik. Apa sih bedanya demonstrasi dengan simulasi? Perbedaannya adalah demonstrasi kita menggunakan alat bantu yang sesungguhnya, bukan benda tiruan, sementara kalau simulasi kita menggunakan alat bantu tiruan. Dan di demonstrasi ini kita akan lebih dapat memberikan contoh yang lebih real dibandingkan dengan menggunakan simulasi. Tetapi pemilihan dari metode ini, pertimbangannya nanti adalah khususnya pada kelayakan dari apa yang akan dilakukan. Contohnya ketika kita di pelatihan-pelatihan teknis kesehatan, ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan secara demonstrasi, jadi harus dengan simulasi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada tips cara untuk melakukan metode role play, demonstrasi, simulasi, dan juga bedside teaching, Bapak Ibu ya. Nah, di antaranya itu pertama, kita harus menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan role play, demonstrasi, simulasi, atau bedside teaching tersebut. Setelah itu, fasilitator mendemonstrasikan atau mensimulasikan atau memberi contoh role play kepada peserta kita. Kemudian diikuti dengan peserta melakukan praktik setelah kita memberikan contoh.
Dan evaluasi dari pelaksanaan metode tersebut yaitu biasanya kita menggunakan alat bantu observasi dengan berupa checklist. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, faktor manusia. Apa itu yang dimaksud? Yaitu faktor manusia di sini adalah fasilitator. Kemampuan fasilitator ini harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah faktor peserta. Kita juga melihat kemampuan peserta. Selanjutnya yang kita harus perhatikan adalah pencapaian tujuan pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk mencapai ranah pengetahuan, afektif, dan psikomotorik. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan yaitu bidang pembelajaran. Yang dimaksud di sini apa? Yaitu apakah bidang pembelajaran ini mencakup mata pelatih atau materi tentang manajemen kah, atau tentang skill, teknis. Nah, ini akan sangat berpengaruh dalam pemilihan metode pembelajaran. Selanjutnya, faktor waktu dan peralatan. Waktu memegang peran penting dalam memilih metode. Kenapa? Karena untuk metode-metode tertentu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan selanjutnya juga fasilitas pelatihan yang dimiliki. Selanjutnya ada hal penting lagi yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan motivasi peserta. Jadi metode ini yang nantinya bisa menarik sehingga peserta bisa termotivasi, kemudian juga melibatkan peran aktif peserta. Selanjutnya juga pendekatan perorangan. Jadi ada metode-metode tertentu seperti metode bedside teaching yang kita gunakan untuk pendekatan secara individual, dan berikutnya yang penting diperhatikan juga pengaturan urutan pembelajaran serta pemberian umpan balik dan pengalihan atau transfer dari kondisi yang sifatnya abstrak kepada kondisi yang lebih nyata. Itulah Bapak Ibu beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan mudah-mudahan dengan mengetahui faktor-faktor yang harus kita perhatikan pada saat memilih metode pembelajaran, Bapak Ibu bisa menentukan metode yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.